kita lebih ke sharing is caring gitu. Jadi apa yang kita dapat itu nggak semuanya kita ambil. Jadi memang sekarang kita dari awal tahun tiap Jumat itu kita bikin Jumat berbagi. Oke, apa itu Jumat Jumat? berbagi. Jadi kita dari teman-teman tuh kebenaran emang udah ada yang suka Jumat berbagi tuh kita membagikan makanan. Makanan bisa ke anak Bagus sekali. yatim, bisa ke orang yang sedang beribadah sholat Jumat gitu. Nah, ini teman-temanku tuh ada yang udah 100 per hari gitu, setiap Jumat berbagi. Itu kita kumpulin karena kita Luar masak biasa. sendiri. Nggak Jadi apa-apa tapi nggak apa-apa. Jadinya Ine sama gue ini kenalannya di gym. Kita tadinya sama sekali belum kenal ya. Jadi ini pre-COVID. Kita masih bisa nge-gym dan Ine ini yang setiap hari ada di gym. Kalau gue masih cuman mungkin waktu itu seminimum seminggu sekali ya ada di gym atau enggak maksimum dua kali lah seminggu di gym. Nah, tapi kita jadi sering ngobrol kalau habis kelas dan juga kita mungkin bagi yang ingat episode keduanya Janda Bercanda ada Mbak Hani dan itu dia personal trainer kita, personal trainernya Inga tepatnya, kalau guru gym kita. Karena gue belum guru gym pernah, kita. Benar. karena gue belum sampai nyalinya untuk di personal training sama Hani. Takut sebetulnya, takut terlalu Itu bukan heboh, takut kesenangan. takut kesenangan, takut terlalu sehat nanti diminta demandnya hidupnya. Itu kan perempuan kayak gitu kan, mau kurus tapi nanti disuruh fitness yang terlalu gimana gitu. Wah, takut ya nanti. Nggak berani. Terus Takut dengan fitnessnya, apa takut nggak pamer badan karena udah jadi? mungkin, mungkin nanti gue mau pamer sama siapa kan di ruang tamu terus gue. Ya nggak apa-apa juga sih pamer sama Ya diri berharap sendiri. COVID berlalu langsung kita memantai kan? Insya Allah deh ya kita bisa memantai soon ya. Kayaknya mungkin tapi ini Amin. dengan ada vaksin kita doain yang terbaik untuk semuanya wabah ini segera berlalu. Yes, Dan amin. dari hikmahnya daripada pandemi ini juga, Ina ini gue perhatiin dari Instagramnya dia sekarang bergelut. Ini cewek main di gym tapi jualan roti, ngeselin dia nih emang. Um, Mau diet club kan? Gimana temennya mau kurus dia yang jualan roti. Aduh, tapi kayaknya katanya jualan rotinya enak. Nama brand catering atau bakery-nya namanya Tungku Mampok. Bener nggak gue nyebutnya? Iya, tunggu mampok. Tungku Mampok. Artinya apa sih Tungku Mampok? Sebenarnya gini, itu tuh kan awal nama mampok itu tuh, nih kalau ibu-ibu nggak mau kerasa tua, nggak mau dipanggilnya mama. Tapi kan kalau empok gitu kan kayak sama kakak. Hmm. Nah, jadi maksudnya manggil mamanya udah aja Mama Empok gitu. Nama manja dari anak-anak Oh, di rumah. oh gitu. Lu dipanggil itu sama ibu, sama anak-anak lu? Iya. Jadi kalau anak-anak lagi manja gitu manggilnya gitu Mama Empok. Gitu. Lucu banget sih anaknya. Tapi anak-anak karena mungkin apa lu karena persahabatan yang lu sama anak lu kayak kayak you're like their older sister gitu. Iya, karena kan anak gue yang gede kan udah kuliah. Oh iya ya Allah Jadi bisa. kalau gue jalan berdua sama dia panggil gue mama-mama kan gue agak-agak tensin. Jadi gue bilang, lu panggilnya jangan mama-mama gitu dong. Kan nggak bisa nongkrong bareng. Tapi soalnya emang agak bingung sih karena muka lu kayak mahasiswi tapi punya anak udah umur kuliah juga gitu ya. Udah 20, iya. 20 tahun. Iya, jadinya lu kayak anak mahasiswa S2 lah ya. Dia mahasiswa S1 gitu kan. Makanya kalau kawin tuh cepet-cepet. Oh gitu ya Supaya anaknya nasihatnya. supaya kalau anaknya udah gede bisa nongkrong bareng. Oh, Kitanya oke. juga tetap muda kan.
Kalau di checklist of pro and con of early marriage and apa namanya dalam kategori kolom pro, kalau menurut Ine adalah bisa kemungkinan untuk punya anak lebih dini dan um, jadi jenjang umurnya antara ibu dan anak bisa nggak terlalu beda ya umur tuanya ya. Jadi masih bisa mengalami. Beda sih, tetap lumayan. Cuman intinya sebenarnya gini, lebih tadi kalau ngomongin punya anak cepet apa lama nanti gitu, sebenarnya lagi kesiapan sih. Karena anak tuh kan kita juga belajar kan ngurus anak kan. Iya. Nah, gue kan anak yang pertama sama yang kedua tuh kan jaraknya jauh. Berapa jauh? 13 tahun. Oh, ya ampun, diulang lagi Ya ke 13 tahun. kan? Jadi kalau pelajarannya gue ngulang lagi ke awal. Tapi beda-beda. Karena kalau yang gede mungkin karena masih muda handle-nya. Jadi dulu lebih banyak takutnya, lebih banyak khawatir gitu kan. Kalau sama yang kecil kan lebih santai. Jadi lebih yang, yaudah biarin aja gak apa-apa. Oke, aman kok gitu kan. Oh gitu ya. Tapi karena udah siap. Tapi kalau belum siap sih menurut aku itu capek karena di satu sisi teman-teman masih main, di satu sisi kan kita juga udah jadi orang tua, masa mau nitipin anak sana sini juga kan nggak lucu ya. Ya udah, konsekuensi. Berani ambil konsekuensinya atau enggak? Kalau enggak, jangan deh, karena punya anak itu ternyata tinggal masalah. Yes, jadi juga nggak bisa juga kita main asal beranak aja gitu terus ya udah besarinnya gimana nanti gitu kan nggak bisa kan, kayak roti deh, kayak roti loh kok jadi kayak roti kan nggak bisa kan kita main adon terus ya udah ntar kalau inget baru gue bake atau enggak kan tetap mesti dilihat ini ngembangnya udah oke belum, oh ini temperaturnya oke apa enggak, salah bantet. Kamu sekarang sudah ada kena filosofi roti ya, jadinya hidup kamu sudah ada filosofi roti. Kebanyakan makan roti. Bagus deh. Jadinya udah ada kena filosofi hidup, bisa jadi usaha. Tapi gue lihat dari foto-foto Instagram lu, dapur lu itu kayak professional kitchen, emang dibangunnya kayak begitu? Apa karena dari dulu lu suka masak, apa emang sudah menjurus mau catering even sebelum Haning? Nah, ini ada hubungannya juga. Jadi, karena kawinnya itu umurnya muda, Lu pengen mudanya tetap berapa sih kawin mudanya? Umur 20. Oh ya, jadi seumur anak lu sekarang ya kalau ngebayangin dia tuh menikah Iya. sekarang ya. Jangan dibayangin, jangan. Kalau sekarang gue nggak bolehin dia, jangan. Oh nggak boleh dia justru. jangan. Oke, Jadi terus. sebenarnya, jadi pengen nongkrong. Jadi pengen nongkrong, tapi pengen juga tetap bisa dengan family. Nah, jadi tongkrongannya dipindahin ke rumah. Oh, oke. Nah, tongkrongan dipindahin ke rumah. Nah, dasar ini semuanya yang tukang ngumpulin, tukang makan. Jadi, dibikinlah dapur itu semuanya yang gampang. Karena kan gue males beberes tuh. Jadi gue bikin profesional aja. Karena kan kalau dapur profesional lo nggak perlu lah tuh yang bersihin detail-detail. Kan semprot aja, ambil selang, semprot, sikat. Udah pasti bersih gitu kan. Nggak perlu yang kita manis-manis tuh udah nggak usah. Karena pasti berantakan di dapur. Gitu. Jadi emang itu dapur memang pakai semuanya udah memang disiapkan memang profesional karena itu tadi kita kalau masak nggak pernah dikit, kampungnya se-RT padahal anak-anaknya banyak. Jadi saking konsumsi di rumah makanan juga tinggi, udahlah dibikin kayak catering aja, kayak catering rumah. Iya, betul. Lebih hemat itu kayak begitu. Tapi bagus banget, kece banget. IG-nya apa buat yang nanti pengen lihat IG yang gue maksud? Boleh, kalau mau kepoin IG-nya di Tungku Mampo. @Tungku Mampo. Oke, dan ada, pokoknya ntar deh seru-seru deh gambarnya, ntar ada yang Ina lagi masak, pagi-pagi, ntar sore-sore, bahkan sampai udah bikin video sama Mbak Hani, mereka pergi belanja, segala. Ceritain deh tuh, kenapa sampai bikin video segala? Oke, jadi ini tuh kan awalnya tidak diniatkan untuk serius sebenarnya. Dapur kita itu
Awalnya itu tepat setahun yang lalu, bulan puasa. Bermula saat pandemi Congratulations. kan. Congratulations for Nah, the gitu kan. anniversary. Thank you. Belum. Bentar lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Tapi Oke. thank you. Jadi intinya, setahun yang lalu pas pandemi udah tidak pernah olahraga. Dulu kan kita tiap hari, ya kan? Kita ketemu dulu seminggu 2 kali minimal kan? Iya. Nah, terus karena udah nggak olahraga, udah nggak keluar saking parnonya dengan si virus, hasil mulailah kita puasa. Puasa kan suka kirim-kiriman hampers tuh, kirim-kiriman cemilan sana sini. Iya. Nah, saking khawatir kalau pesan takut nularin ke orang lain atau kita jadi penyebar virus, akhirnya berinisiatif bikin. Nah, disitulah awal mulanya. Jadi kita bikin dulu baru punya mixer satu yang kecil. Ovennya juga masih oven kecil. Jadi udah tuh mulai di situ. Entah bagaimana nih si hampers, tiba-tiba teman-teman bilang, gue pesen dong. Lu itu beli di mana? Kok lucu? Gitu. Kemudian nggak, gue bikin. Nah udah, mulailah di situ. Dari mulai teman ke teman, sampai akhirnya bulan puasa tahun lalu itu, mulai ngadon itu dari abis sahur, sampai dapurnya itu baru off tengah malam. Waduh. Karena cuma punya alat pas-pasan. Oh ya ampun. Terusnya yang masak berapa orang? Lu sendiri ya? Enggak dong? Ada satu helperku, udah berdua. My God, terus dia nggak Ya modar udah. tuh dengan puasa segala. Karena masih excited kan, seneng kan, wah ini lucu dan nggak tahu kapasitas kita maksimal berapa kan nggak tahu, semuanya manual, nggak punya pengalaman, nggak punya background juga gitu. Jadi modalnya semua modal nekat. Nggak ngerti sistem manajemen juga. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kita ngerti bahwa oh ini bisa kita masukin untuk hari keberapa bisa kita bagi kan. Kalau dulu kan enggak, semua maunya buat besok ya, saking nggak ngerti iya aja. Sampai ada cerita lucu, itu si mixer ngambek karena panas. Akhirnya kita kompres pakai air es supaya mixernya cepet dingin. Nah, jadi pandemi tuh banyak menurut gue bikin orang tuh yang tidak pernah nyangka dalam gue sendiri nggak nyangka bahwa ternyata gue bisa ya di challenge kayak gitu. Bisa akhirnya ada satu karyawan yang sempat dirumahkan karena pandemi sudah mulai berjalan kan ya, jadi mulai pengurangan banyak. Nah, itu salah satunya kita pakai sebagai kurir buat nganter-nganter tuh dulu, karena satu hari itu bisa. Ini karyawan dari usaha lain lagi nih? Kantor suami. Jadi dia diberikan tugas baru lah ya, dengan kata lain. Dipindahkan aja sebenarnya. Iya. Tapi dia tetap dapat komisi dari berapa banyak yang dia bisa antar dulu. Jadi tetap disitulah pertama gue belajar bahwa ternyata gue bisa loh baking. Gue nggak pernah loh seserius, maksudnya sebanyak itu tuh nggak pernah. Biasanya kalau gue bikin ya buat kita doang, itu pun mostly gagal karena yang sebenarnya yang bisa masak tuh laki gue. Lu sampai berapa banyak sih yang waktu lu bikin hamper tahun lalu tuh, sampai berapa banyak hamper lu bikin? Dulu itu bisa 100 hamper sehari. Satu boxnya itu isinya 12. Oke. Gila, jadi 1.200 apa nih, roti nih? Roti, cuma satu macam dulu, bluder. Itu kedoyanan gue soalnya. Favorit gue tuh bluder. Oke, roti bluder, pokoknya 1.200 pieces per hari ya? Iya, dan karena gue nggak tahu bluder itu ternyata kalau untuk sedikit itu oke, buat banyak itu pusing. Karena dia kan prosesnya tuh 24 jam. Jadi gue lumayan kelabakan tuh dulu. Cari kulkasnya kulkas rumahan gitu kan. Chillernya juga chiller under counter, juga isinya susu anak. Iya. Itu pengalaman. Jadi tapi dulu, kalau dari yang gue lihat yang dapur itu seperti kayak professional kitchen itu, jadi kalau counternya tapi oven, walaupun ovennya profesional tapi ukurannya kecil. Baru satu. Sekarang udah berapa? Kecil. Sekarang udah 2, gede-gede semuanya. Udah gede-gede, udah upsize nih ya? Udah upsize, mixernya juga udah yang paling gede, 3 biji. Karyawan udah berapa?
Karyawan kita sekarang sebenarnya cuman tetap 1 helper yang khusus di dapur. Yang lainnya Mbak di rumah karena anak-anak online semua jadi udah nggak terlalu dan gue juga nggak kemana-mana. Jadi bantu-bantu. Terus sekarang gue berpartner kan, kita jadi berempat. Tapi kedengarannya banyak ya orangnya jadinya ya. Satu Karena orang pembantu di dapur, ini pembantu yang lain lagi, ini elu. Nah, elu dan partnernya itu nggak masak atau gimana? Nah, tetap masak karena Berdelapan dong. Di dapur kita berempat, 5. Enggak, kan partner gue 4 nggak 4-4-nya masak. Yang masak itu dia. itu Okay. Yang satu kan kakak strong itu kan dia khusus bagian marketing, dia marketing supaya anti diet club tetap eksis. Jadi diet club terus dia marketing. Yoi. Nah terus yang satu lagi bantuin gue sebagai mimin sambil kalau gue udah kewalahan juga dia bantuin gue juga tuh. Apa tuh sebagai mimin? Masak. Admin. Sekarang kita pakai admin juga kan. Lu Jadi kakak mimin. Apaan sih pakai mimin? Nah, nggak pernah jajan online ya? Kalau online kan gitu. Mimin bantuin ya kak, gitu dong. Oh, mimin tuh maksudnya tuh admin. Admin itu dipanggilnya mimin. Enggak, gue sering dengar orang manggil mimin-mimin, tapi gue nggak ngerti bahwa itu sebetulnya panggilan dari admin. Ya Allah, admin kak. Ya ampun. Itu on a side note ya. Gue agak nggak ngerti deh. Zaman sekarang tuh kalau SPG manggil orang tuh sama ya kayak gitu. Kakak. Mimin, kakak, bunda, tuh ya. Gue paling nggak ngerti. Tapi Sis. ya, sis. Nah, sis juga gue nggak ngerti. Tapi oke lah. Itu sampai sekarang kan ongkir udah kayak nggak kedengeran aneh ya. Waktu awal-awalnya pertama kali orang ngomong ongkir tuh kayaknya, lu kenapa sih? Apa sih lu ongkir? Ya oke, sekarang udah jadi terminologi yang biasa. Ya, udah diumumkan. Dan apalagi sekarang semua orang berusaha di rumah, jadi kita semakin familiar dengan terminologi itu. Oke, jadi untuk pendengar dan bercanda, pertama harus belajar mengenai terminologi bahasa. Oke, mimin artinya dari admin. Siapa yang nggak tahu? Bukan gue aja kan? Pasti bukan gue aja. Ayo jangan bohong. Oke, so jadinya lu ada yang administrasi, terusnya kalau tadi yang disebut Mbak Hani, juga salah satu partner marketingnya termasuk PR. Oke, dan termasuk juga PR. Sampai ada PR-nya ya ini. Jadi dari bisnis iseng, hobi bisnis ini sampai ada PR-nya loh. Dan tadi yang gue tanya kan kalian sampai sempat bikin video yang ditaruh di Instagram. Kan serius banget tuh videonya tuh. Ini niatnya mau apa? Mau dibikin kayak video berseri atau gimana? Gue sih menikmati ya, gue sih enjoy aja kalau ada yang seri-seri berikutnya sih gue bakal nonton udah pasti. Tapi ya gue nanya sama lu itu maksudnya mau dibikin kayak mini series atau bagaimana? Mungkin kita akan bikin kayak mini series ya, karena lebih kayak ini kan sebenarnya Tungku Mampo ini kan bukan yang maksudnya kita bukan pure bisnis, lebih dari persahabatan yang menjadi ke bisnis gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kalau terlalu serius itu kan juga tegang ya kan. Jadi kita coba bikin untuk yuk kita sharing lah apa sih yang kita rasain di sini. Mungkin ada pro and kontra, nggak selalu mulus kan, tetap ada konflik juga antara satu sama lain. Nah, mungkin juga sih agak kayak Keeping Up with the Kardashians gitu ya jadinya Nah, modelnya. iya. Nah, terus kan kalau yang kayak gue punya anak kecil gitu di dapurnya suka ikut gerecokan. Kebetulan kalau yang lain kan udah agak gede-gede juga anaknya kan. Oh, oke. Ya, tapi secara ini di rumah lo ya, jadinya lu bisa istirahat nggak tuh kalau misalnya dengan semua aktivitas dan produksi di rumah lu? Bisa-bisa aja karena kebenaran emang beda. Memang kan rumah ini didesain untuk di bawah itu adalah tongkrongan. Untuk private-nya kita memang di atas gitu loh. Jadi memang kayak ruko. Oke. Nah, sekarang kalau 1 year fast forward dari tahun lalu ke sekarang ya, the present moment, the biggest learning apa dari
pengalaman lu dari yang lu sekarang kerjain yang beda sekali dari tahun lalu? Selain daripada ya atau yang the biggest takeaway-nya apa dari pengalaman lu ini so far? Paling paling the biggest-nya ya menurut gue sih lebih ke nggak bisa berhenti untuk terus kita harus mengupgrade dari segi manajemennya. Terus sekarang pengiriman itu juga banyak sekali. Ternyata kalau dulu kita cuma tahu gosen, sekarang ternyata banyak dan orang-orang akan berlomba-lomba cari lebih murah dan dengan pelayanan lebih bagus gitu. Oh gitu. Terus Contohnya seperti? ada sekarang pakai aplikasi WeHelp. WeHelp itu kita dikasih option pengirimannya, ada beberapa kurir yang kita mau pilih. Jadi dari harga sekian, misalnya pakai A harga sekian, pakai B harga sekian. Nah, itu kita yang tentuin. Oke. Gitu. Oke, itu diperhatikan, dicatat tuh sebagai resource buat yang lain yang mau buka usaha dan takut mengenai masalah logistik. Ada tuh opsi-opsi lain selain GoSend. Banyak. Namanya WeHelp. Dicatat nih hal-hal yang pengalaman. Jadi dulu 1.200 bluder per hari, sekarang berapa pieces per hari jualan? Nah, sekarang kita udah cuman nggak bluder, sekarang udah ada ribs, ada mayo spread yang buat hari-hari bisa. Terus ada lidah mertua, resep mertua gue akhirnya diturunin ke gue. Lidah mertua, bukan kayak itu. Nah, lucu banget, kayak tanaman kan? Iya, itu versi tanaman. Yang lagi kekinian kan? Iya, iya dari dulu sih sebetulnya, tapi ya sekarang baru makin hits. Ya, Oke, lidah mertua, roti bluder, ada ribs, ada mayo, ada apa lagi? Ada roti sobek, ada roti sisir. Ya, aduh, pinggang gue udah begini dengernya aja udah. Nanti gue kirimin. Ini yang ada satu sih dari punya kita yang memang jadi cemilan berbahaya yang gue juga pribadi itu agak menghindarin sebenarnya, tapi gue nggak bisa. Oke, itu tuh mayonya kita tuh. Itu mungkin buat sebagian orang mungkin makan mayo tuh kayak rasanya tuh kayak mikirnya tuh mungkin kayak aduh kok mayo nggak akan habis gitu kan, maksudnya ya bukan kayak cemilan gitu loh, tapi lu mesti cobain pakai crackers. Itu ternyata lu nggak bisa berhenti. Ingat nggak sih zaman dulu tuh ada iklan itu makanya judulnya ya. Nah, iya. Kalau belum kenal nggak sayang tuh bener. Kalau nggak kenal, jadi jangan langsung pikir, mayo apa sih makannya, enggak lah, masa pasti pakainya dikit. Lu mesti kenal dulu. Terus tapi jangan ntar nyumpahin gue bilang gara-gara gue lu nggak bisa berhenti ya. Oke, alright. Boleh, dan alhamdulillah kalau lo mau ghost untuk gue cobain atau buat gue cobain atau mau ngeracunin gue biar gue makin kurus aja juga boleh, nggak apa-apa. Kurus. Asal habis itu nanti lari-lari, sikat-sikat kamar mandi gitu. Kan kita kalau di di podcast cuma segini kan, dan cuma suara kalau di podcast, kalau di YouTube gue cuma sekian, jadinya nggak bakalan nggak sama sisanya. Oke. Siapa itu anak? Yoi. Nah, halo saya. Begini kalau di rumah. Hai saya. Inilah gambaran ibu yang bekerja ya, everyone. Kalau dikit-dikit nanti anak bisa lewat, yang bisa ngerjain segala sesuatu. Memang ibu-ibu tuh multitasking, dan nama juga anak sekarang sekolah dari rumah. Ya, menyenangkan lah pokoknya ini. Dan gue juga lihat kalian tuh, lu dan suami sering pergi ke Pulau Seribu. Karena saking takut ya lu keluar ke tempat yang lain, lu sering ke Pulau Seribu sebagai hiburan keluarga. Dan luar biasa lah menurut gue kalau memang bisa ya ada yang kesempatan untuk masih bisa ke pantai, bisa ngeliat perubahan suasana, biar suasana hati juga nggak suntuk ya. Ya nggak sih? Nah, video yang gue bikin itu tuh sebenarnya video yang bikin suasana hati biar nggak suntuk kan. Gue ngajak anak gue bikin cupcakes. Iya benar, waktu itu beli cupcakes lu, waktu itu episodenya episode cupcakes. Tapi sebelum dia lucu, sebelum makan cupcakes makan durian dulu. Karena nah, itu buat yang gedenya, cupcakes buat yang kecil. Oh gitu, iya benar juga, benar.
Ya snacknya lu durian lah ya, bukannya cupcake. Gak apa-apa, benar-benar. Nah, It's okay. itu sambil meracunin Lu, bahan nih, bahannya kan aduh, nggak suka lu, tuh. Mm-mm, mm-mm. oh nggak suka dia. Enggak. Oh sorry, kamu tiba-tiba lag soalnya, tiba-tiba ininya hilang-hilang gambarnya. Bilang. Jadi gue mau pastiin. Tapi I feel Oke, okay oke. now. Ini atau kamunya mungkin emang juga terlalu statis mungkin. Mungkin gue berpikir jadinya kayaknya lu nggak bergerak padahal sih maybe it's okay. Terlalu anteng, Um, terlalu anteng. jadi ntar lu, partner lu ada 4. Satu lu, satu Mbak Hani, yang duanya lagi adalah? Yes. Yang satu adalah Lala. Lala itu anak kos gue sebenarnya. Oh lu punya kos juga? Punya kosan. Oh ATM oke. Gedor. Terus. Iya, gue punya anak kos. Nah, anak kos gue ini kan dia tadinya dia dari IO, kebenaran juga ya pandemi lagi pandemi kan. Kemudian dia dirumahkan. Terus waktu itu awalnya gue bilangin, aduh gue butuh nih bantuin gue nggak bisa sambil masak sambil megang admin. Terus dia bersedia, dia menjadi kakak mimin. Nah ini nih kalau ibu rumah tangga kayak gini kan, Ya, ikutan deh. Dia kesayangannya apa makannya? Dia, kamu makan sukanya apa? Mac and cheese. Mama belum jualan yang itu. Ya udah nggak apa deh. Nanti yang berikutnya menu tambahannya itu ya. Oke, so that's Lala. Jadi yang keempat siapa? Yang keempat adalah Cika. Cika adalah teman. Cika adalah dulu dia sebenarnya mama ngomong dulu sama tante Intan bentar. Jadi dia itu dulu gurunya anak gue yang kecil. Guru anak. Oh. Nggak guru sih. Ya, dia jadi kemudian dia kebetulan orangnya juga seneng tantangan. Nah, gue nggak tahu tuh dia ternyata sempat pergi katanya sih mencari pengalaman dari dia tuh yang punya hobi juga sih sama gitu loh. Anaknya juga sama seneng tantangan juga. Cuman belum berani. Awalnya dia belum berani untuk berwira swasta, tapi udah pengen. Dia pengen. Nah dia itulah si biangnya apa ya? Nenek moyang lah ya. Dia itu penciptanya si mayo spread itu. Oke. Jadi ada juga yang dari partner yang lain, ide yang menu tambahannya itu. Oke, that's nice. Tapi that's unusual loh, bener gue jarang denger ada, kayak tadi lu bilang kan itu guru anak lo ya. Artinya lu relationship-nya tadi sebenarnya orang tua murid, bisa yang bersahabat dan jadi partneran kerjasama dalam usaha. That's almost unheard of. Itu jadi menarik sekali buat gue. Terbukti ya bahwa pertemanan itu dan kerjasama itu bisa terjadi dengan siapa saja dan di mana aja. Dan juga lu akhirnya berkawan sama anak kos lu. Lucu banget sih jadinya. Ina ini emang luas banget pergaulannya. Jadinya enak guys, nggak pernah mengotakkan diri kali ya. Sebenarnya benar nggak kalau gue ngomong kayak gitu mengenai lo? Ya. Nah, gitu. Mungkin ya karena kenapa? Karena kalau menurut gue sih lebih gini loh. Kalau gue tuh tipenya gini, kalau mau main sih sama siapa aja gue sih oke aja gitu loh, ya kan? Nah apalagi kalau di dapur, apalagi kayak sekarang pandemi, jadi sama-sama kita mau mengeksplor diri kita masing-masing dengan gue punya kayak Mbak Hani itu penciptanya Seksi Ban loh, jangan salah loh. Dia olahraga itu burger slider. Oh, gitu. Nah, terus dia yang menelurkan. Jadi kalau yang bilang takut gendut, bilang aja Mbak Hani itu kan makanan yang dia ciptakan sendiri, ya kan? Ya, tapi dia seharinya olahraga 4 jam. Jadi maksudnya ya nggak boleh aja dia kalau mau makan seperempat kambing juga boleh, nggak masalah orang dia olahraga melulu. Tapi jangan sedih kan, kita kan selalu bilang bahwa kita ini kan termasuk sama Fitri kan selalu bilang kita kan no diet.
Fitri itu satu lagi, dia yang di episode pertama Janda Bercanda, Fitri Wahab, kalau mau di-check out, dan dia tuh juga salah satu teman gym kita juga. Dan ya udah lah, ini geng makan emang. Kita Iya, sebenarnya kita tuh olahraga biar kita nggak usah kurangin makan. Sebenarnya itu bukannya kita tuh biar olahraga biar kurus, enggak. Kita tuh olahraga biar kita bisa terus makan nah sesuka bener hati. kan? Supaya nggak nyesel, makan tuh nggak nyesel. Biar kayaknya puas banget. Udah gitu kalau pernah ya sekali Iya kita dong. jalan makan siang sama Mbak Hani. Udah gitu diliatin, kamu makannya apa? Makanannya apa? Udah lo nggak usah lihat-lihat, gue malas makan apa. Gue Iya mesennya kan? apa lo nggak usah Itu lihat-lihat. dulu waktu gue waktu gue ulang tahun pernah bawa kambing guling. Hmm. Percaya nggak sih hanya 15 orang wanita-wanita itu menghabiskan satu ekor kambing Ayam. plus nasi. Beneran. Udah Ini gitu sampai laki gue sampai bilang gini, kata "Hah? terus Iya, terus apa kata laki gue Phil? sampai bilang, "Kata gue, lu harus bawa itu nggak mungkin satu, lu tuh bawa dua." Alhasil besoknya gue bawa dua lagi jadi tiga, itu Hmm. baru bisa meng-cover semuanya dengan baik. Which is nggak nggak banyak juga orangnya. Itu Ah, cuma bukan kambing loh, pakai nasi juga, pakai nasi. astaga, ya ampun, deh, itu udah keterlaluan itu sih, emang udah kayak mungkin seminggu sebelumnya belum makan karena tahu mau dijamu sama elu, mungkin jadi mereka nggak makan. Eh, 1 kali 72 jam mungkin mereka nggak makan. Jadinya mereka semangat. enggak, itu karena lu diet club. Makanya kan gue suka dibilangin racun. Ingat nggak sih dulu gue sempat pernah bawa bakso mijan, satu Heeh. gerobak juga. Buat yang udah olahraga boleh makan mijan sepuasnya. Oh, pernah lo gitu? Dulu gue Waduh, ke gym pernah, gitu lo pernah gue berhasil. racun-racun. Astaga, Iya, ada-ada aja. Em, Oke, ini buat yang dengerin atau buat yang listeners, yang bisa diambil hikmahnya dari episode ini, lo bisa ngerjain banyak hal untuk menggembirakan diri lo pokoknya. Dengan berbuat baik hati, ngasih makan orang banyak, lo bawain gerobak bakso buat yang habis olahraga, kan puas lo ya. Itu satu. Nah, kedua bisa yes. juga hobi suka masak, akhirnya bisa sampai 1.200 pieces terjual, itu baru tahun lalu. Sejak itu, sekarang udah berbagai macam. Tapi kalau yang kayak Blue Dulu itu sekarang berapa per harinya lu bisa jual? Berapa piece? Karena gue pengen tahu Nah, comparison dari tahun lalu bluder ke sekarang. ini, Heeh. kalau bluder ini sekarang itu karena roti ya, bluder tuh nggak terlalu Hmm. banyak sih. Orang sekarang lebih, Oh, mungkin karena pandemi, orang sekarang lebih ke makanan yang memang buat makan. Jadi kayak roast oh, oke, chicken, oke, ribs, oke, gitu. oke. Jadi sekarang lu lebih banyak jualannya itu. Sehari bisa menjual berapa banyak roast chicken? Roast chicken sih belum banyak, itu menu baru kita ya, paling bisa sampai 5-10 deh, 5-10 roast chicken, Oke, masih just gitu. starting out ya, tapi lumayan banyak juga karena kan makan waktu. Nah, Kalau kayak ribsnya berapa ribs, porsi sehari? ribsnya lumayan banyak. Ribsnya itu kita full slab bisa sampai 20-an full slab. Waduh, oke. Jadi maksudnya ini yang menarik juga kalau untuk yang punya hobi bisnis kadang-kadang orang untuk kadang-kadang bisa expand menu dan expand apa yang di offer dan itu pun selalu bisa berkembang jadi dinamis gitu loh. Dan juga mungkin nanti pas lagi nanti bulan puasa si roti bluder rame lagi gitu kan. Karena itu Iya, ada yang mungkin roti bakso goreng tuh. gitu. Jadi ada asosiasinya sama, oh roti bakso goreng itu maksudnya bakso segini ukurannya guys, segede muka. Roti, Roti, bukan yang bakso. roti, tapi Oh isinya oke. daging cincang. Tapi gede kan Bukan. kayak gitu Ini kan? roti tapi gede. Yes, yes, Iya yes. karena gue lihat Roti fotonya goreng beneran segini, sebenarnya. segini gedenya beneran. Roti goreng. Nah, sekarang karena udah ada yang komplain kegedean, maksudnya buat yang diet-diet bilang Oh, ngambek karena nggak bisa berhenti. Bikin yang setengah porsi lah supaya mereka ngerem juga makannya. Jadi gue bikin yang eh, kecil juga. fans club lu jadi agak ini ya. Oh ini gue kebanyakan ketagihan rupanya fans club lo ya, jadinya Nggak bisa fans nih. berhenti. Nah, tungku mampok everybody. Oke, lucu deh pokoknya ceritanya dan kayaknya continue sukses untuk you guys.
Terutama nanti sekarang masuk bulan Ramadan, semoga makin ramai aja itu orderannya. Yeah. So what are you looking forward to? Yang challenges yang sekarang the next levelnya apa buat lo yang lo harapkan dari Tungku Mampok? Nah, yang gue harapin dari Tungku Mampok sih selanjutnya kita makin bisa makin besar, tapi maksudnya bisnis is bisnis tetap, tapi lebih sekarang kita udah masuk, sebenarnya udah mulai di awal tahun ini kita udah masuk ke tahap itu ya. Kita lebih ke sharing is caring gitu. Jadi apa yang kita dapat itu nggak semuanya kita ambil. Jadi memang sekarang kita dari awal tahun tiap Jumat itu kita bikin Jumat berbagi. Oke, apa itu Jumat berbagi. Jadi kita dari teman-teman tuh kebenaran emang udah ada yang suka Jumat berbagi tuh kita membagikan makanan. Makanan bisa ke anak yatim, bisa ke orang yang sedang beribadah sholat Jumat gitu. Nah, ini teman-temanku tuh ada yang udah 100 per hari gitu, setiap Jumat berbagi. Itu kita kumpulin karena kita masak sendiri. Kita masak sendiri. Sekarang hanya bisa sampai 250 porsi karena itu harus selesai sebelum sholat Jumat ya, jam 11 pagi. Luar biasa. Tuh dengerin ya itu bahwa ini masih ada waktu untuk menyempatkan untuk memberi juga ke orang lain. Luar biasa sekali, Nak. Buat kita nggak ada salahnya kok karena sharing is caring kan. Wonderful. Oke. Terima kasih udah datang ke episodenya podcast Janda Bercanda dan berbagi ceritanya. Semoga sukses terus ya, Nak ya. Thank you Intan. Hey, have you subscribed yet? If you haven't, please do. Don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. All right. See you in the next episode.